Bagian kedua, konsekuen pada jalan yang dipilih. Etos saya terbentuk ketika pada usia 15 tahun. Saya dijebloskan ke penjara karena dituduh menyerang seorang polisi dengan sebongkah beton dalam unjuk rasa mahasiswa. Sebuah peristiwa dengan perkembangan yang aneh karena kakek saya pada waktu itu menduduki jabatan menteri dalam negeri. Dan dia orang yang menandatangani perintah untuk menindak unjuk rasa kami. Salah seorang pengunjuk rasa tewas tertembak ketika seorang polisi yang terkena lemparan batu pada kepalanya menjadi panik dan secara acak menembaki kami. Saya ingat ketika itu sedang berada di tengah kerumunan dan merasa bangga sekali sewaktu ditangkap. Sementara teman saya ketakutan, baik terhadap penjara maupun terhadap orang tua mereka. Kendati demikian, kami berhasil membuat pemerintah takut sedemikian rupa sehingga kami akhirnya diberi amnesti. Ada beberapa manfaat yang nyata dari menunjukkan kemampuan bertindak berdasarkan pandangan sendiri dan tidak berkompromi sedikitpun guna menghindari serangan atau reaksi orang lain. Saya sedang dalam keadaan marah dan tidak peduli soal pandangan orang tua atau kakek tentang saya. Ini membuat mereka takut sekali kepada saya. Maka saya bertekad untuk tidak surut sedikitpun. Andai saya menyembunyikan keikutsertaan saya dalam unjuk rasa itu, seperti yang diperbuat oleh banyak teman saya, tetapi kemudian terungkap. Alih-alih mengaku dengan jantan, saya yakin bahwa saya akan diperlakukan sebagai orang yang tidak berharga. Pura-pura menentang pemerintah, misalnya, dengan menggunakan dandanan yang tidak lazim, yang oleh ilmuwan sosial dan ekonom disebut isyarat murahan. Berbeda sekali dengan membuktikan diri memiliki kemampuan untuk menerjemahkan suatu keyakinan menjadi aksi nyata. Seorang paman dari garis ayah mengatakan, ia tidak terlalu memusingkan gagasan politik saya, yang bisa berubah-ubah. Ia marah karena saya menggunakan cara itu agar bisa mengenakan pakaian yang tidak rapi. Baginya, sikap tidak anggun sebagai anggota sebuah keluarga yang terpandang adalah pembangkangan yang sulit dimaafkan. Penangkapan saya yang diketahui oleh khalayak ramai pun memiliki sebuah manfaat besar. Ini memungkinkan saya menghindar dari ciri-ciri luar yang lazim pada pemberontakan khas remaja. Saya menemukan bahwa jauh lebih efektif bertindak sebagai orang baik-baik dan berakal sehat jika Anda membuktikan kemampuan Anda untuk tidak sekedar banyak omong. Sesekali Anda dapat tampil dengan sikap bela rasa, santai dan sopan. Jika itulah yang diharapkan dari Anda, tetapi jangan terlalu mau diatur. Anda boleh melawan hanya untuk menunjukkan bahwa Anda berhak menentukan jalan Anda sendiri.